Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagai tanah subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutem en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Setiap minggu ada aja yang viral ya. Kemarin reform, sekarang lagi ada pendeta lagi. Volumenya naiknya sedikit, Pak. Ngomongnya capek. Yang punya saya. Salah. Ya. Nomor 3 tadi ya. Apa nomor berapa tadi? Saya lihat orang-orang yang suka mempalsu-palsukan, menyesat-nyesatkan gereja denominasi lain, justru saya lihat mana kayak kejadiannya kayak John Lennon. John Lennon itu justru dibunuh oleh penggemarnya sendiri, idolanya sendiri. Kalau orang pengidola Anda, kalau pengidola Blackpink, K-pop itu, maka Anda tahu semua pakaiannya seperti apa, gaya rambutnya seperti apa yang dia pakai, ban pinggangnya apa, gayanya bagaimana, itu semua Anda pasti tahu karena Anda ngefans. Nah, orang yang membunuh John Lennon juga pasti tahu semua gayanya John Lennon semua, tapi karena John Lennon berkata The Beatles lebih kenal dari Tuhan Yesus. Kayaknya nih tadinya idola, jadi murka dia. Kok begitu? Ya. Makanya orang ini langsung bawa pistol dicari John Lennon, tembak madar mati. Nah ternyata kita orang luar dari Reform nggak banyak tahu tentang Reform seperti apa. Ya, hanya lihat dari YouTube, ya kan. Kita hanya mengkoreksi tentang doktrinnya. Tapi ternyata ada anak muda rupanya penggemar dari Reform. Dia bilang saya juga lulusan Calvinis. Ya, saya juga penggemar. Dia bilang penggemar dia, ngefans sama dia. Dia bikin konten,
Dia bilang, "Bapak pernah ngomong seperti ini, Bapak seperti ngomong ini, Bapak seperti ini." Bapak juga adalah pengkoleksi dari jam-jam mahal dan mewah. Nah, kita mata orang luar, dia tahu, "Bapak pernah ngomong seperti ini, Bapak ngomong seperti ini." Tuh, orang karismatik itu punya doktrin, kalau tidak mengembalikan, haknya Tuhan adalah mencuri. Bukankah Bapak juga menekankan perpuluhan, kalau tidak mengembalikan juga mencuri. Berarti Anda Bapak ini adalah orang karismatik banget. Anda Bapak mengatakan berkat selalu bermewah-mewah. Bapak juga punya, koleksi jam-jam mewah. Oh, anak muda ini tahu semua, ya kan? Di dalam gereja Bapak ada aula yang bukan gereja, yang memamerkan semua barang-barang berkelas dan harganya ratusan juta. Wah, Bapak ini karismatik banget, suka yang kemewahan. Ya, saya bilang, wah ini namanya seperti kejadian John Lennon ya. Ya, orang ngefan pernah ngomong apa, dia ingat pernah ngomong apa, karena dia ngikutin berarti kadang ngefan. Nah, kita kan nggak ngefan, kita hanya lihat sekilas-sekilas saja. Nah, itulah akhirnya orang bilang kena karmanya juga akhirnya. Pembunuhnya adalah orang yang pengidola dia juga. Oke. Sampai mana? Sampai, oh ya, kenapa kita harus taat kepada rambu-rambu lalu lintas kalau ada polisi? Justru kalau nggak ada polisi, kita tidak mau menaati rambu-rambu. Jawabannya mudah, karena ketidaktaatan. Sesungguhnya secara peraturan Alkitab ya, umat Kristen itu tidak dapat ditenung atau disantet. Ada ayatnya 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Tuhan. Tetapi mengapa realitanya banyak umat Kristen yang bisa ditenung, bahkan bisa kerasukan roh jahat? Secara aturan nggak bisa harusnya. Tapi faktanya kenapa bisa? Jawabannya mudah, karena iblis tidak suka ikut aturan. Iblis tidak mencintai hukum. Jangankan kita umat Kristen yang tidak tahu firman Tuhan. Yang tahu firman aja, iblis masih bisa mengecohnya. Jadi maksud saya, orang yang suka berslogan aturan dibuat untuk dilanggar adalah sebenarnya mewarisi karakter iblis. Karena dia nggak suka ikut aturan. Ini jelas, aturannya jelas, nggak bisa disantet. Tapi faktanya bisa. Karena dia nggak suka. Ya. Jangankan yang nggak tahu firman, yang tahu firmannya dia cari-cari celahnya. Gimana supaya orang ini bisa saya santet. Rokok itu celah loh. Makanya di dalam dunia persilatan pendekar sakti itu disebut dengan jogorogo. Orang yang udah sakti itu nggak boleh ngerokok loh. Puasanya puasa mutih Senin Kemis. Jogorogo, raganya dijaga. Sampai main perempuan aja nggak boleh loh. Kalau sedang betapa mencari ilmu kesaktian, main perempuan tuh nggak boleh. Karena jaga raga dia. Masakan kita sekarang gini, kenapa iblis bisa mengilhami harus jaga raga orang tuh sakti? Dapat ilham dari mana dia? Jawabannya gampang, dia pernah dari sorga, dia perhatikan Tuhan itu seperti apa. Oh, semakin jaga raga, semakin sakti. Kristen juga seperti itu, semakin gak ngerokok, semakin kudus, dia semakin sakti. Makanya ada ayat yang mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Maka dia makin kudus, makin jaga raga, makin sakti, makin urapan masalah Alkitabnya. Itulah mengapa kita umat Kristen harus belajar firman Tuhan supaya tahu hukumnya dan bisa mengingatkan hukum dan memaksa iblis dan mengeluarkan iblis dari orang yang kerasukan. Nah ini saya ada nonton seorang profesor hukum. Dia berdebat di tengah jalan dengan seorang polisi. Ya, profesor ya. Dia putar balik. Pernah nonton video aja gak? Berdebat ya. Si profesor bilang, "Pak, saya ini ahli hukum. Lihat gambarnya Pak polisi." Dia bilang, ini boleh putar. Kenapa Bapak mana ngilang saya? Berdebat. Nah itulah. Ini sama. Kita harus belajar tentang hukum. Kita harus belajar tentang hukum supaya bisa memaksa iblis itu keluar. Memaksa itu
harus ikut aturan karena kita tahu hukumnya. Saya belajar, oh iya saya pernah nonton kontennya. Profesor ahli hukum berdebat dengan seorang polisi. Si profesor, Pak saya ini ahli hukum, lihat gambar rambutnya bilang itu. Itu boleh putar, kenapa Bapak nunggu di sini dia bilang. Oh berdebat di tengah jalan. Saya pikir oh ya harus seperti itu. Umat Kristen harus seperti itu juga. Jadi sebenarnya manusia yang berslogan peraturan dibuat untuk dilanggar adalah mempunyai pikiran yang tidak taat, sebenarnya mewarisi karakter iblis. Nah di dalam ini juga saya mau singgung juga masalah yang viral apalagi. Masalah tidak mau pendeta, tidak mau menguburkan mayat. Jadi waktu Pak Pendetanya lihat di peti mati ada tas warna hitam, yang mati perempuan. Ada tas hitam. Di dalamnya, saya nggak tahu tuh di dalamnya isinya apa. Pas dikeluarkan sama pendetanya, ini saya nggak mau lihat lagi tas ini ya. Kalau ada tas ini saya tidak mau nguburin. Diambil sama Pak Pendetanya, dikeluarin, ditaruh. Warganya ambil lagi tuh tasnya. Lalu dari perwakilan dari keluarganya ambil mic dari Pak Pendetanya. Dia bilang, Pak Pendeta, ini hanya untuk menyenangkan orang yang memberi, Pak, kesepakatan keluarga. Ini bukan untuk memerhalakan, Pak. Ini ceritanya begini, Pak Pendeta. Langsung dia tunggu, Pak. Tenang, Pak Pendeta, tenang katanya. Pendetanya udah mau ngerebut mic-nya, dia jadi langsung nggak dikasih. Gitu. Tenang. Ini ceritanya kemarin, berarti cerita kemarin ya. Kemarin anaknya itu mau kuliah katanya. Di tengah jalan ketemu sama orang itu. Dia memberikan sebungkus rokok. Oh, baru saya tahu, oh di dalam tas hitam itu ada sebungkus rokok. Belum diisap, udah keburu mati. Pendetanya nggak mau tahu. Gini aja, kalau maunya begitu, saya tidak mau menguburkan. Keluar pendetanya. Besoknya keluar lagi ada video pendeta punya masih ada kasih walaupun dari sekte lain. Maksudnya adalah denominasi lain. Jadi kayaknya di luar gereja itu ada yang melayani. Saya dengar kata-katanya itu bijak. Kita melayani dengan baik, kita menguburkan dengan baik. Gimana? Sudah foto-foto semua? Sudah? Sudah Pak Pendeta. Oke, mari kita lakukan. Nah, saya kata-katanya sangat bijak, adem, dan keluarga itu tenang besok. Cuma yang saya jadi masalah, saya bikin postingan, saya bilang, mungkin pengetahuan Anda benar. Mungkin keyakinan Anda benar. Mungkin doktrin Anda adalah benar. Tetapi di dalam prakteknya, Anda nggak bisa kaku. Kalau Anda kaku di dalam prakteknya tidak fleksibel, maka rusak hubungan antar manusia. Sama, itu kan sebenarnya dalam lingkungan tepo seliru. Wah kita ini memang udah ahli. Kalau Anda mau ngotot dengan keyakinan pengetahuan dan doktrin Anda, gambarannya seperti ini. Anda mau piara ayam, bikin kandang ayam. Kalau terus piara ayam terus bau, tetangga komplain. Secara mau doktrin, tanah-tanah saya kok. Ya kan, saya kan nggak bikin kandang ayam di tanah kamu. Tapi orang komplain baunya adalah. Itu kalau nggak pakai tepo seliro, akibatnya rusaknya antar tetangganya. Dalam prakteknya itu harus ada tepo seliro. Setelah 1 hari, 2 hari, keluar pendeta yang baru, di hari yang ketiga, nongol lagi video yang ketiga. 3 hari berturut-turut, akhirnya ada hari keempat. Hari ketiga nongol lagi. Dia bilang itu sudah adalah doktrin peraturan dari sinode. Dia bilang. Saya berpikir sampai sinode bikin seperti itu. Sekarang gini, peraturan yang dibikin sinode adalah hasil apa? Tafsiran. Benar? Tafsirnya begini, lalu dibikin peraturan seperti ini. Benar? Kan itu hanya tafsiran. Kan di dalam prakteknya harus ada kebijaksanaan, tepo selebih, nggak bisa kaku hantem baik. Hari keempat nongol lagi video lain baru. Apa? Pendetanya berkumpul dengan ormas-ormas. Bahwa ormas itu mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan doktrin sinode. Hari kelima nongol lagi. Berturut-turut kayak film seri saya bilang. Hari kelima nongol lagi. Pendetanya berkumpul dengan orang-orang yang pro sama dia, jemaat.
Mari kita berfoto dengan pendeta yang sedang viral. Haleluya, haleluya. Ya ampun, hari kelima. 5 hari berturut-turut itu video. Kayak orang berseri saya. Memang sungguh tak ada yang berakal budi. Untung kita ini orang yang tidak terikat doktrin, tidak terikat oleh pengetahuan. Saya udah bilang pengetahuan pun itu tidak boleh terikat ya. Kita tidak boleh melekat kepada sebuah pengetahuan, walaupun pengetahuan yang baik sekalipun. Kita tidak boleh terikat oleh sebuah perbuatan, walaupun itu perbuatan baik sekalipun. Segala sesuatu tidak boleh terikat di ATM ini. Dia harus menyesuaikan dengan kondisi, bagaimana prakteknya. Setiap orang mempunyai tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Orang itu belum tahu. Masa kita memaksakan apa yang kita tahu? Babak belur dia, Pak. Rusak hubungan antar manusia ini. Kalau kita di ATM, jangankan hanya tas isi rokok, saya mau ekstrim. Kalau yang matinya udah pesen, itu adalah tabung gas 3 kilo kesayangan almarhum. Ini katanya suruh taruh di dalam peti mati untuk dibawa bersama-sama dia. Dia sayang dengan gas 3 kilonya tabungnya. Kalau memang itu pesannya, masukin, tutup menurut saya. Kenapa? Kenapa kita ribut tentang tabung gas 3 kilo? Karena orang itu memang tingkat pengetahuan sampai di situ. Memang kita tahu semuanya apapun yang ditaruh adalah sia-sia. Tapi bukan masalah saya bermain di doktrin, bukan bermasalah bermain di pengetahuan. Tapi bermasalah dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Yang hidup ini bagaimana kita memenangkan jiwa dia supaya Adam tentram, berusahalah untuk menyenangkan semua orang supaya dapat menginjil semua, dapatkan jiwa-jiwa banyak orang. Alkitab juga berkata bahwa apa? Setidak-tidaknya kalau itu tergantung kepadamu, dia bilang apa? Lakukanlah apa? Usahakanlah perdamaian kepada semua orang. Kalau itu tergantung kepada damai. Karena tingkat pengetahuan orang itu nggak sampai di sana. Sama aja nih. Kita nih pengetahuan tahu tidak boleh berbohong. Paksainnya ke orang lain coba di luar ATM. Berantem nggak Pak? Ribut. Sampai ngotot nanti dia. Kita tahu di ATM tingkat pengetahuannya tidak boleh berpikir negatif, seuzon, mengira, berprasangka buruk, tidak boleh, dilarang ATM. Coba Anda terapkan kok di luar ATM. Ribut. Nggak ada lagi namanya hubungan antara kok rusak. Pengetahuan yang kita yakini tidak boleh diterapkan kepada semua orang. Karena semua orang punya tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Kita yang lebih dewasa harus apa? Mengayomi, membimbing orang. Karena satu-satunya memang gereja yang selalu free thinker, berpikir bebas. Yang penting penuh dengan kebijaksanaan, diatur oleh Alkitab dan suara hati. Alkitab berkata bahwa perasaan bersalah membuktikan adalah ada hukum-hukum yang dilanggar. Saya kasih tahu, tidak semua hukum antar manusia, peraturan hubungan antar manusia itu ditulis di dalam Alkitab. Benar? Alkitab hanya dibilang kasihilah samamu, kasihilah. Tidak semuanya aturan itu ditulis dalam Alkitab. Sebagian besar, saya kasih tahu, hubungan antar manusia ada ditulis di dalam hati nurani. Hukum-hukumnya. Sewaktu kita melanggar hukum yang di dalam hati suara kita, maka kita ada perasaan bersalah. Kita berselisih dengan orang itu ada perasaan tidak enak. Iya, kita ribut dengan orang itu ada perasaan tidak enak. Makanya saya menjauhi untuk berselisih. Kemarin ada orang datang ke toko saya ngamuk-ngamuk. Baru kemarin. Masalah apa? Nah, masalahnya dia mendengar gosip bahwa saya orang yang mau melaporkan dia mengambil gas di daerah Teru sana. Kamu katanya yang ngambil di gas Teru di Trian. Rian, ya benar kata gue. Kenapa kamu mau lapor RT? Dia bilang supaya kami tidak bisa ngambil gas lagi. Ini orang ini kayaknya bukan orang Teru, orang luar juga. Mau ngambil.
Saya bilang, "Yang mana?" "Yang di belakangnya Acong." "Sudah lama," saya bilang, "setahun lebih saya sudah nggak ngambil." Gara-garanya saya bilang, dia macet tabung. Jadi saya kasih 10 tabung, yang balik cuma 4, 6 nyangkut. Alasan dia belum dikembalikan dari PT gitu. Lama, tiap minggu saya datangin, belum balik-balik. Nyicil, ada 2 saya ambil 2, ada 3 saya ambil 2. Jadi ya dikit-dikit, ada 1 saya ambil 1, akhirnya terakhir dikembalikan tinggal 4. Sejak itu saya bilang, saya tidak pernah ambil lagi, karena takut kabung saya nggak balik lagi. Jadi banyak, saya kasih tahu, banyak orang punya pangkalan gas itu tidak punya modal, nggak punya tabung. Dia setiap hari mau datang, misalnya nanti jam 2 mau datang, itu pagi-pagi jam 7 sudah di WA di grup. Yang mau titip tabung silakan, sebentar lagi gas mau datang. Jadi kumpul, buk, buk, buk. Jadi dia nggak punya tabung. Sejak itu sekarang saya tidak lagi. Jadi dia hanya mendengar gosip. Oh, ngamuk dia, muka dia ngamuk. Saya bilang, ngamuk bener ya? Kan belum tentu benar. Saya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, sudah lama saya nggak ngambil ke sana lagi. Saya bilang, sudah setahun lebih. Saya bilang, saya pindah ke Rian. Saya bilang, itu karena sana tabungnya macet waktu itu setahun lebih. Saya bilang, nggak ngambil lagi ke sana. Oh, dia ngamuk. Dia bilang, "Kamu udah, kita sama-sama pengambil gas nggak usah lapor-lapor." "Nggak ngambil apa, ngambil apa yang mau dilapor?" Saya bilang. "Sama RT-nya nggak kenal. Di mana rumah RT juga nggak kenal." Saya bilang. "Itu bukan daerah saya." Saya tetap bertahan supaya ini orang lagi ngamuk, jadi saya nggak boleh ikutin permainan. Bahaya ini, dia ngamuk. Nah itulah, jadi saya berusaha sekarang, kayaknya kalau ribut sama orang itu nggak enak. Ada perasaan bersalah, saya berusaha untuk tidak mau ribut, biar aja dia ngamuk, marah, ngoceh-ngoceh. Saya diamin aja, saya jawab gini, "Saya nggak tahu," saya bilang, "saya udah setahun lebih nggak ngambil ke sana," saya bilang. Oke, kembali lagi sekarang. Sebab Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita akan ambil beberapa poin. Target Bapak di surga adalah bahwa setiap umat Kristen harus menjadi serupa dengan Kristus, yang adalah anaknya tunggal, yang tunggal, Bapak surgawi. Kristus adalah kasih yang hidup. Kristus adalah kasih yang berbentuk manusia. Karena Kristus adalah kasih, maka Kristus tidak dapat membenci makhluk hidup. Yang lagi viral minggu-minggu ini, apalagi sih yang viral? Dewa datang ya. Manusia dewa datang. Oke, nanti saya mau bahas sedikit. Yang artinya gini, orang Kristen harus menjadi seperti Kristus, yaitu menjadi kasih yang hidup. Orang Kristen harus menjadi kasih yang berbentuk manusia. Karena orang Kristen adalah kasih, maka orang Kristen menjadi manusia yang tidak dapat membenci lagi, karena telah dibentuk serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Anthropos adalah manusia Allah atau manusia kasih. Nah, ini bersangkutan dengan doktrin predestinasinya reform. Ya, reform itu semua orang yang telah dipilih dan ditentukan dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi. Jadi kata ditentukan itu predestinasi atau takdir ilahi. Dalam doktrin reform, bahwa takdir itu ditentukannya dari semula untuk diselamatkan. Jadi dia memahami, tafsirannya adalah yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah, yang masuk surga, yang diselamatkan. Yang ini tidak selamat. Padahal kalau kita baca ayat benernya, yang ditentukan, yang dipredestinasikan, yang selamat atau serupa dengan Yesus. Fokusnya ke serupa Yesus atau diselamatkan. Ayatnya, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dipredestinasikan, ditakdirkan untuk serupa dengan gambaran anaknya. Bukan ditakdirkan untuk pasti selamat. Banyak orang Kristen nggak selamat kok. Ya kan, saya udah bahas panjang lebar. Makanya ini, dari ayat ini ada sebuah kesalahan penafsiran dari reform. Banyak umat Kristen yang doanya tidak dapat jawaban dari Tuhan, seakan-akan sia-sia kata-katanya diucapkan di udara. Mengapa? Karena hidupnya tidak kudus. Alkitab menuliskan dalam kitab Imamat, "Kudus telah kamu karena aku adalah kudus." Syarat pertama agar seorang Kristen doa dan permohonannya dikabulkan oleh Tuhan, ia harus hidup penuh kekudusan dan kesucian. Yesaya 1:15-17.
Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangan perkara janda-janda. Jadi kita yang semua yang gereja pada umumnya, kita dikatakan jahat kalau keluar dari mulut maki orang. Kita berbuat jahat kalau kita berbuat salah melalui anggota tubuh kita. Kita pukul orang, kita mencuri, ya kan? Jadi setelah keluar dari jahat. Di standarnya ATM itu bukan masalah perbuatannya. Waktu Anda berpikir negatif, suudzon itu adalah sebuah kejahatan. Kejahatan enggak? Kejahatan loh. Makanya Yesus berkata, mengapa engkau memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Yesus berapa kali negur? Karena kejahatan bagi ATM bukan setelah dia melakukan ucapan. Tapi waktu engkau berpikir berprasangka buruk, ya, itu sebuah kejahatan di ATM. Waktu Anda lebih membela doktrin untuk berselisih dengan manusia, itu adalah sebuah kejahatan karena engkau tidak menciptakan perdamaian kepada semua orang. Jadi kamu maunya berselisih gara-gara doktrin itu sebenarnya sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Yesaya 59:13. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Walaupun kita berdoa dan berpuasa sekalipun, doa kita tidak didengarkan Tuhan kalau hidup kita tidak kudus. Kudus itu berurusan dengan apa? Ketaatan. Yesaya 58:37. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Wah, udah puasa nih orang. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah perpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala serta seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi berpuasa itu nggak ada gunanya, makanya nggak ada kasih, nggak ada belas kasihan. Nah, masalah manusia dewa yang baru datang, Anda itu sebenarnya, saya nonton ya, sampai orang tuh terkagum-kagum videonya, sampai tenangis-nangis, sampai tersujud-sujud. Saya renungin sebentar, apa sih yang membuat manusia itu seperti itu? Orang yang normal, argumen ini, orang yang normal. Kalau Anda kagum kepada seseorang, pasti dia argumennya begini. Saya kagum dengan bapak itu. Karena orangnya begini-begini. Kenapa? Saya pernah tinggal serumah sama dia. Saya pernah jadi murid dia tuh 5 tahun. Saya pernah ikut dia seberapa tahun. Orang itu kan bilang, saya kagum sama bapak. Orang itu sudah almarhum, tapi saya yakin saya udah ikut dia. Jadi orang yang merasakan kagum itu kalau dia selalu melihat sendiri, mengalami sendiri, pernah ikut dia bagaimana. Emang pernah sehari-harinya pernah tinggal sama manusia dewa, Pak? Gimana hari-harinya, Pak? Bagaimana cara dia memimpin di dalam gerejanya? Anda pernah tahu nggak?
Ya kalau cuma, "Shalom, apa kabar?" Kita semua bisa kok, ya kan. Semua bisa. Oh jangankan manusia dewa, ya enggak? Ya enggak, kita orang-orang karismatik juga begitu, "Shalom, shalom." Kalau di gereja kan semua, apa kabar? Ya shalom." Kan semuanya begitu. Orang bisa mengagumi kalau pernah mengalami dengan orang itu, pernah hidup bersama atau menjadi muridnya, pokoknya pernah lah ngalamin. Menurut saya perenungan saya renungin orang kan bebas berpikir. Saya renungin, sebenarnya orang-orang yang mengagumi orang yang dia tidak kenal ada sebenarnya adalah kekaguman yang semu. Tahu kekaguman semu? Seperti fata morgana. Kalau di padang pasir, Anda jauh-jauh lihat, ada air kolam di sana dia. Terus buru-buru ontanya pas sampai tuh nggak ada. Cuma bayangkan kayak ada air di sana. Itu kan namanya fata morgana. Anda yang mengagumi manusia dewasa yang nggak dikenal itu kekaguman semu. Kalau Anda dekatin, Anda bisa membuktikan nggak kekaguman Anda? Deketin, ternyata airnya nggak ada, kolamnya nggak ada, fata morgana. Saya berani mengukur ini karena kembali lagi kita memandangnya dari visi kita, Pak. Apakah sudah memenuhi visinya ATM? Itu aja. Ya enggak? Kalau Anda bisa memenuhi hasil 90% aja, baru saya nyata, oh ya benar. Kan belum mengalami bersama-sama, pernah hidup bersama. Atau hari-harinya bagaimana, kan Anda belum. Jauh di seberang benua sana. Datang tiba-tiba Anda begitu, kekaguman semu menurut saya. Minimal gini, kita ngomong fair aja. Anda bisa mengagumi Tuhan Yesus, kan juga katanya belum pernah mengalami bersama. Lu udah pernah hidup bersama-sama Tuhan? Belum. Ya argumennya panjang harusnya. Loh, Anda bisa mengagumi Tuhan Yesus itu kan belum pernah mengalami juga. Oke? Minimal. Anda bisa mengagumi seseorang dari dia buku-buku yang pernah ditulis oleh orang lain. Markus, Lukas, Yohanes, Paulus adalah orang-orang yang menulis. Dia kan orang lain. Kecuali gini, Tuhan Yesus tulis sendiri. Kalau Anda bikin buku tulis sendiri, apa yang Anda tulis? Yang bagus-bagusnya aja. Ya, oke, setuju ya. Yang penting saya nulis yang bagus-bagusnya aja. Masalahnya adalah yang nulis adalah orang lain. Markus itu orang. Jadi dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, bikin Tuhan Yesus. Semuanya, Tuhan Yesus pernah marah juga di bait suci, ditulis semua. Dan kita membaca hari ini, oh ya benar. Yesus gambarannya seperti ini. Terus kita mengalami dalam perjalanan rohani kita, oh ya benar. Kita balik ke sini. Kenapa orang bisa terkagum-kagum dengan Siddhartha Gautama? Kan orang-orang sekarang juga belum pernah mengalami dan hidup bersama dia. Gampang kembali. Berdasarkan tulisan yang ditulis oleh murid-muridnya yang namanya Tripitaka. Itu bukan Siddhartha Gautama yang tulis ya. Itu muridnya. Namanya Ananda. Ditulis menceritakan gurunya itu. Siddhartha Gautama tidak pernah nulis. Atas tulisan-tulisannya itu, orang semua kagum. Luar biasa Siddhartha Gautama. Nah, kalau orangnya masih hidup, nggak bisa merasakan tulisan. Orangnya masih hidup. Harus mengalami dan hidup bersama-sama dia. Baru Anda bisa mengatakan, benar saya kagum. Jadi orang yang mengagumi seseorang tanpa mengalami orang yang masih hidup, menurut saya adalah kekaguman semu. Saya nggak yakin orang itu bisa memenuhi daripada visi ATM. Saya nggak yakin. Karena kita yang di sini aja babak belur. Tapi minimal kalau dibandingkan dengan kalian, kita lebih baik dibanding. Kita ya babak belur mengakui kok babak belur kok. Coba harus semuanya tidak boleh. Ini ada perkara ini menguburkan mayat, ada perkara lagi Kristen palsu, ada perkara. Kita selalu dengan bijaksana harusnya seperti ini, begini. Oh ajining diri sekolah latih, oh begini. Kita selalu berusaha untuk tepos liru. Itu aja berusaha loh.
Jadi menurut saya orang yang tidak terlalu kenal, terus mengagumi luar biasa itu adalah menurut saya adalah kekaguman semu, karena kita tidak mengalami. Yang kedua, oke yang terakhir sekarang. Mengapa sebagian doa kita tidak didengar? Tadi kalau ini kan tadi tidak didengar semuanya. Sekarang ada lagi yang sebagian doa kita tidak didengar. Kenapa? Karena jawabannya kita belum sama dengan Kristus. Baik secara hati, baik secara pikiran, baik secara ucapan, baik secara perbuatan anggota tubuh. Jadi setiap langkah kaki kita ini belum sama dengan Tuhan Yesus. Sebagian tidak didengarkan. Tapi kita bersyukur di sini minimal walaupun kita kecil, kita sound system-nya udah cukup lengkap. Kita juga nggak pakai gitar, ya, semuanya baik-baik ada-adanya dan kita masih berjalan sampai hari ini. Nah, jawabannya kenapa sebagian tidak didengar? Karena kita belum sama dengan Tuhan Yesus. Nanti kalau sama akan selalu didengarkan. Oke, itu dari saya hari ini. Dan oh ya, ada renungan. Ada satu. Kasih renungan dulu ya. Terakhir, ada 3 perjamuan di dalam hidup manusia. Dengarkan. Ini renungan. Ada 3 perjamuan besar di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah waktu engkau lahir, mengadukan perjamuan, selamatan, benar. Woi anakku lahir, perjamuan, makan-makan, bikin hajatan, wah selamatan anaknya lahir. Wah, undang teman-teman, anaknya lahir. Perjamuan yang pertama adalah waktu engkau lahir. Kesenang, wah perjamuan. Perjamuan yang kedua waktu kamu menikah. Benar? Waktu engkau nikah, engkau mengadakan perjamuan makan. Yang ketiga adalah perjamuan waktu engkau mati. Waktu lagi mati, yang hidup dikasih makan nggak? Kasih kue, kasih kacang, kasih ya kan. Waktu Anda mati, Anda perjamuan juga. Tapi renungkan baik-baik di dalam 3 perjamuan manusia dalam hidupnya ini. Yang itu enak, banyak renungan. Yang penting prakteknya bagus. Tapi dengarkan saya. Waktu perjamuan yang pertama engkau lahir, engkau belum bisa makan. Orang yang makan. Kamu belum bisa makan. Perjamuan yang kedua waktu engkau nikah, engkau tidak sempat makan. Enggak. Sibuk sendiri ya. Menyiapkan sesuatunya sibuk sendiri. Sampai enggak sempat makan. Orang lain yang makan. Perjamuan yang ketiga yang terakhir, Anda tidak makan lagi. Orang lain yang hidup yang makan. Manusia emang hidupnya sia-sia, gila semua dengan mengadakan perjamuan kok nggak makan. Perjamuan yang pertama Anda tidak bisa makan. Perjamuan kedua Anda tidak sempat makan. Perjamuan ketiga Anda tidak makan lagi. Akibatnya timbullah namanya kebijaksanaan. Semasa engkau hidup, mau makan, makanlah. Mau minum, minumlah. Hidupilah dengan legowon rimo impandum. Jangan nunggu besok. Karena besok Anda tidak makan lagi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan berikanlah kami, anugerahkan kami tubuh yang sehat Tuhan, karena kesehatan adalah harta yang pertama. Jika kami sehat, maka kami dapat melakukan banyak hal, mencari rezeki kami, beribadah, menyiapkan segala sesuatu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.